bosku, kapan ke Medan jangan lupa mampir nih. Ini khas masakan Sumatera Utara. Gulai apa namanya kak? Gulai asam ikan baung. Ya, ini biasanya tamu kita kalau dari luar kota selalu bawa ke sini. Ini temennya jengkol. Ini ikan apa namanya kak? Cencen ya, ikan cencen. Ikan sungai atau danau nih ya? Ikan sungai. Nah, ini temennya bosku. Ini orang Medan kalau makan nggak pedas, nggak berasa. Nah, ini pakai sambal hijau temannya. Oke bos. One, two, three, four, close the door. Oke bosku, ketemu lagi dengan Ngopi Ngobrol Pintar bersama Bang Beto. Oke, tadi kita udah cerita perkembangan bisnis peternakan, ayam pedaging, kemudian ayam petelur ya bosku. Kita tadi sempat terpotong bincang-bincang kita, ngobrol kita, ngopi ya, ngobrol pintar. Jadi kita akan sharing berbagi pengalaman. Jadi kita sudah siap makan siang. Tadi kita makan siang di ini ya bosku, di rumah makan khas Melayu bosku. Jadi kalau bosku ke Medan itu di sini itu ada masakan khas, makanan siang gitu ya bosku, yang betul-betul greget, artinya pedasnya itu terasa, yaitu namanya gulai asam ikan baung. Jadi gulai, biasanya gulai itu kan memakai santan ya bosku, tapi yang ini enggak. Ini enggak pakai santan, dia lebih cenderung ke asam. Kalau di Medan tuh ada namanya asam cekala atau asam potong gitu. Jadi betul-betul gurih, seger gitu ya bosku. Tadi kita udah makan siang ya sama rekan-rekan saya tadi. Jadi kalau bosku ke Medan jangan lupa mencicipi masakan khas Melayu Delhi ya bosku, yaitu gulai asam ikan baung. Mantap, maknyos sekali, pokoknya mantap deh. Kalau siang itu sampai keringat bercucuran ya, jadi kita pun semangat lagi untuk bekerja ya. Jadi di Binjai ya, ini spesifikasi di Binjai. Kebetulan saya lagi di daerah Binjai. Jadi Binjai ini bosku adalah daerah sentralnya peternakan ya. Jadi kalau di Sumatera Utara, di Medan itu ada beberapa sentral peternakan, yaitu di Pantai Labu ya bosku. Kalau Pantai Labu itu dekat Bandara Kuala Namu, nah, itu Pantai Labu namanya. Itu juga besar sekali potensi ayam petelur di sana, ayam potong, ayam kalasan juga banyak di sana. Sampai nanti ke tebing tinggi. Dan ada satu lagi daerah sentral peternakan juga yaitu di Kisaran bosku. Jadi di Kisaran ini peternaknya itu, jumlah peternaknya nggak banyak bosku, tapi populasinya besar-besar sekali, gede. Kalau ke Rantau Prapat itu daerah basicnya ayam potong, ayam pedaging. Kalau di Tanah Karo itu basicnya ayam kampung, karena di sana itu konsumsi daging ayam kampung itu tinggi, karena kalau ada pesta adat yang laku itu ya ayam kampung bosku. Karena masakan tradisional kalau orang kita suku Karo itu dia lebih cenderung ke gulai ayam. Itu bagi daerah yang di pegunungan ya bosku. Kemudian nih saya lagi di Binjai. Binjai itu meliputi Langkat juga ya, ada Tandem, ada Tanjung Purah. Itu daerah basicnya sentralnya peternakan ayam petelur. Ada juga ayam potong yang ke arahnya ke arah ke Bukit Lawang ya. Itu Kuala. Oke bosku, kita akan ngobrol lagi ya bosku. Saya membuat vlog ini bosku untuk kita berbagi sharing keilmuan ya, bukan dalam artian kita pintar untuk bidang ini, bukan, tapi ya daripada kita
kesepian ya, mengendarai mobil sambil bekerja ya, kita sambil cerita-cerita. Jadi saya akan menyampaikan bahwasanya sebetulnya manusia potensi kegilaannya itu tinggi, bosku. Cuman model gila menurut ruang dan waktu zaman itu berbeda-beda. Kita mengetahui kalau orang gila dulu itu ya ngobrol sendiri, bosku, ngobrol sendiri, ngomong pinggir jalan sambil menguti sampah ya. Itu ya termasuk kategori gila. Dan sekarang juga gilanya macam-macam, bosku. Termasuk salah satunya saya juga gila. Kenapa? Karena ini dipandu oleh teknologi, bosku. Misalnya ada kamera, saya bisa upload ini di media sosial, berbagi gitu ya. Tapi sebetulnya sejatinya ini adalah kegilaan yang terstruktur, ya, kegilaan yang intelektual gitu. Kenapa? Karena posisinya saya ngomong sendiri nih. Saya di dalam mobil tuh ngomong sendiri, bosku. Jadi sebetulnya potensi kegilaan itu juga tinggi. Jadi kita itu jangan dihukum oleh ruang dan waktu. Jadi kita ikuti arus perubahan zaman. Orang yang berbicara sendiri itu gila, ya. Tapi gilanya itu arahnya bagaimana? Kalau orang yang memang sarafnya ataupun diberikan suatu kehendak oleh Yang Maha Kuasa, dia harus lost control, artinya tidak mempunyai lagi akal yang bisa membedakan bagaimana itu ini positif atau negatif, itu luar dari kendali kita. Itu adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Cuman kalau kita lihat dari kondisi masyarakat kita hari ini, sebetulnya kita ini dalam potensi kegilaan. Ya, ada gila ini macam-macam, bosku. Kalau dibilang kita ngobrol sendiri gitu ya, ngomong sendiri. Tapi kalau dia obrolan kita itu positif, kemudian kita unggah ke sosial media, kemudian ada beberapa teman kita itu ini meyakini ini sesuatu konten yang positif, ya ini adalah kegilaan yang terstruktur yang bagaimana untuk mencerdaskan orang lain. Memang channel saya ini ataupun tutorial yang saya bikin ini, bosku, apapun yang saya bicarakan ini memang tidak menyentuh ke semua aspek elemen komponen sosial masyarakat. Saya lebih cenderung berbicara sejauh ini masih di seputaran bisnis peternakan ataupun ngevlog ya, jalan-jalan gitu ya. Tapi di sini saya meyakini bahwanya ke depan kita memang tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi ya. Dulu media kita kalau untuk berbincang, berkomunikasi, kita harus mencari satu tempat, ya istilahnya warung lah. Kita ngopi, kita saling tukar informasi gitu. Sekarang tetap ada. Cuman terkadang kalau di warung kopi ada hal-hal yang bisa kita bicarakan secara serius, ada juga yang tidak bisa secara serius, tapi lebih banyak ke seloro, atau kalau urusan bisnis kita ngopi sambil ngomongin bisnis gitu. Jadi dengan kondisi seperti ini, bagi bosku yang selaku pengusaha peternakan, kita sharing. Jadi saya akan luangkan waktu baik sebelum saya berangkat bekerja di pagi hari ataupun dari satu tempat ke tempat lain, kita coba untuk perkenalkan diri, kita coba untuk diskusinya sebetulnya satu arah ya, bosku ya. Bosku mungkin hanya bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Setiap hari saya akan bikin konten, saya akan upload itu ke YouTube ya, supaya bosku bisa menerima apa itu sekarang kemajuan teknologi di dunia perunggasan. Jadi ada beberapa manajemen di dunia perunggasan itu yang nggak bisa lagi seperti dulu, bosku. Berulang kali saya menyampaikan, di era free AGP ataupun bebas dari antibiotik grup promotor, itu kita nggak bisa lagi mengandalkan manajemen lama. Kita harus adakan perubahan, change. Kita betul menjamin kenyamanan peternakan kita itu memang bebas dari bau amonia. Jadi sirkulasi udara harus bagus, karena apapun ceritanya ukuran paru-paru unggas gitu ya lebih kecil dari golongan mamalia seperti kita. Kita saja nggak sanggup untuk bernapas di kandang, apalagi ayam yang seumur hidupnya di sana loh gitu. Jadi
saya menyampaikan pada bosku, mulailah merubah konsep-konsep peternakan yang kita bilang masih konvensional jadul ya, untuk berubah, untuk change ya. Memang butuh dana yang besar untuk sana, tapi setidaknya tahapan manajemen itu, perubahan itu dilakukan sedikit demi sedikit supaya kita nggak merasa berat untuk melaksanakannya. Oke, saya memperkenalkan teknik saya untuk memberikan arahan kepada bosku melalui media saya sambil di jalan nyetir ya. Tapi ini saya lakukan ini betul-betul dalam keadaan safety ya. Bosku, ini posisi jalan tidak begitu ramai. Ini adalah bukan jalan lintas ya bosku. Saya menyarankan bosku dalam berkendaraan betul-betul fokus. Tapi karena saya di perjalanan rakyat ya, jadi nggak terlalu pada kendaraan, masih bisa saya kendalikan lalu lintas ini. Oke, sekian saya memperkenalkan teknik. Saya akan menyampaikan edukasi tentang bisnis maupun peternakan kepada bosku semua. Jangan lupa subscribe, like, and share kepada rekan-rekan pebisnis. Ingat bosku, kalau bosku ke Sumatera Utara, ke Medan, jangan lupa mencicipi gulai asam ikan baung yang saya liatin tadi.